Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Semangat pagi jalani hari-hari tanpa beban, berkarya tanpa batas, tanpa sebatas kewajiban. Nikmati tahap proses tanpa lelah dan lakukan. Gak perlu basa-basi, langsung gas dan langsung jalan. Mikrofon tetap on dalam level standby on. Monitor juga on and be ready to play on. Cekis mundur suara gelombang para pendengar. Angkasa on the mic and say hi, apa kabar? Modal kami, pola produktif yang utama. Bukan fiktif, banyak kanal tapi tak sama. Satu nama, bahkan di seluruh Nusantara. Dan tetap ada numero uno di udara. 105,4 Pro 2 RRC Reja Pro 2 FM teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat siang teman Pro 2. Dan kembali lagi bareng saya Diam pastinya untuk di Santai Siang guys. Dan jam 11 biasanya kita requestan, tapi sekarang enggak guys. Karena kita bakal kedatangan tamu. Dan ini sih luar biasa banget karena sekolah mereka itu punya suatu prestasi yang keren banget yang perlu kita publish hari ini guys. Wah. Dan mereka sudah hadir di sini dari SMA Bali Mandara atau Semanbara, dan ini langsung putra-putrinya yang datang. Wah, langsung aja ini dia ada Kakak Koma Wahyu Praditya Putra dan juga Nilo Putu Rizka Dwi Setiawati. Halo, selamat siang Kakak. Selamat siang Kak. Selamat siang. Waduh, gimana nih? Nggak bolos sekolah kan ya? Siap tidak? Tidak, Kak. Aman Kak. Siap. Aman, Karena saya udah izin. baru habis ujian katanya ya. Iya betul. Iya, Berarti betul, kan betul. aman ya. Aman. Oke, nggak bolos ke sini guys, aman. Iya. Nah, ini congratulations dulu, baru dengar kalian itu menjadi putra putri Semanbara 2024 per September kemarin. Jadinya Ya. kalian ngemban tugas baru Terima gitu. Ya betul ya. banget, betul banget. Dan sekaligus juga kalian ini membawa berita bagus dari Semanbara ya. Ya, Iya. Ini sebagai gebiar talenta gitu, benar? ya betul banget. Iya, betul banget, Gebiar Talenta yang akan kita adain di tanggal 6 Desember. Ya, 6 Desember. Iya, 3 hari lagi. Wih, 3 hari lagi guys. Ini bakal ada apa aja nih kira-kira? Nah. Spill dikit ya sebelum kita Oke. bahas. Jadi di Gebiar Talenta ini akan ada penampilan dari kakak kami kelas 12. Itu akan menampilkan pameran riset dari hasil penelitian mereka. Lalu dari kakak kelas 11 itu akan menampilkan cak inovatif. Dan kelas 10 juga akan menampilkan marching band. Banyak ya? Banyak. Iya, Banyak banget. Banyak. Nah, ini nih yang apa ya istilahnya kita tunggu-tunggu dari Semanbara dari dulu kayak gini. Istilahnya ada aja gobrakannya gitu ya. Iya. Nah, kita bahas dulu deh. Nah, Gebiar Talenta ini memang udah ada di setiap tahunnya atau bagaimana, atau baru tahun ini aja ada? Baik, jadi Gebiar Talenta ini tuh salah satu bentuk dari realisasi bos kinerja, dimana tahun ini itu sekolah kami mendapat dana bos kinerja yang besar itu di angka 160 juta karena kebetulan sekolah kami itu dapat poin tertinggi di Perpustakaan Nasional sebagai sekolah berprestasi. Jadi Satu-satunya yang paling tinggi. Iya, yang paling tinggi. Istilahnya emang banyak sekolah Iya, yang banyak. mendapatkan. Cuma yang paling tinggi saya sama Bali Bandara. Iya. Ya, Sama Negeri kami Bandara. dapat 160. Ada juga sekolah-sekolah lain itu di angka 30, 50 juta gitu. Dan sekolah kami yang dapat paling tertinggi 100? 60 juta. Gila, Dan banyak. iya, dan banyak dan makanya dari 160 juta ini, 100 itu memang kami gunakan untuk di sekolah untuk pengembangan prestasi dan 60-nya itu kami imbaskan. Itu ke sekolah-sekolah terdekat yang dimana biasanya setiap tahun itu bakal di rolling, artinya biar merata dapatnya kayak gitu. Berbagi juga dong. Iya betul, Ya, berbagi juga. Jadi nggak hanya buat kami tapi juga buat sekolah-sekolah di sekitar biar bisa berprestasi juga. Widih. Ini ntar dulu.
istilahnya bukan menyebab sih. Awal mulanya gimana ceritanya kalian bisa, istilahnya sekolah kalian itu bisa dapetin dana BOS ini gitu loh. Nah begini, jadi sekolah kami itu kan termasuk sekolah yang termasuk berprestasi. Jadi sekolah kami itu sempat memperoleh prestasi di tingkat nasional. Yang baru-baru ini itu sekolah kami ditunjuk sebagai sekolah adiwiyata provinsi yang akan menuju ke nasional tahun 2025. Selain itu juga provinsi ya? Ya provinsi. Oke. Selain itu juga kakak kelas kami dan siswa-siswi SMA Negeri Bali Mandara juga sudah meraih prestasi di tingkat nasional, seperti mengikuti riset dan sudah mengikuti opsi. Ya, Olimpiade penelitian Dan siswa. baru ini tuh ada teman-teman angkatan kami juga, itu kelas 10 sama kakak kelasnya itu berhasil meraih medali perak ya. Sama perunggu itu di Nasviana, tingkat lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Dan selain itu juga sekolah kami akan, barusan kan ada program dari Pak Presiden Prabowo terbaru, itu akan menunjuk sekolah unggul Garuda Nusantara. Jadi sekolah kami termasuk nominasi. Salah satunya? Ya, salah satu. Buat jadi sekolah unggul Garuda Nusantara. untuk sekolah berasrama. Ini baru kalian aja kayak baru denger ini ya. Istilahnya ditunjuk sama Bapak Presiden langsung sama Bali Bandara bakal menjadi salah satu sekolah Garuda. Istilahnya nominasi. Tapi ini untuk pengumumannya bakal diumumkan kapan pastinya? Di tahun 2025. Di awal tahun. Cuma belum tahu ya? Belum tahu. Belum pastinya kapan gitu ya. Waduh, ini memang sih kalau misalnya kita ngomongnya sama Bali Mandara ya, kita gak habis-habis masih siswa berprestasi gitu ya. Salah satunya kalian juga sebagai putra-putri Seman Barat sekarang gitu kan. Nah, oke, berarti prestasi sekian banyak itu yang menjadi tolak ukur mendapatkan si dana BOS ini yang lebih besar gitu ya. Makanya kalian bisa buat yang namanya Gebayar Talenta. Iya betul. Oke, ini sih seru banget sih Tabel Pro 2 ya, karena kita kalau ngomongin soal sekolah gitu kan banyak banget ya, istilahnya acara sekolah banyak banget gitu kan. Tapi ada nggak sih perbedaan kalian itu kenapa bisa istilahnya beda gitu loh Gebayar Talenta ini dari tempat yang lain, atau istilahnya ya talenta atau mungkin juga acara sekolah yang lain? Oke. Jadi Gebayar Talenta ini sebenarnya acaranya bukan hanya Gebayar Talenta, tapi dua ada agenda, yaitu Gebayar Talenta dan Gelar Karya P5. Jadi Gebayar Talenta ini adalah di mana seluruh siswa-siswi itu kan kemarin juga dari sekolah Imbas itu ada yang namanya pelatihan-pelatihan seperti pelatihan teater, puisi, olimpiade, research itu. Jadi itu yang bakal ditampilin sekarang itu untuk di Gebayar Talentanya. Jadi bakal ada pameran-pameran hasil dari pelatihan-pelatihan itu, ada penampilan puisi, monolog, pameran riset, dan juga untuk P5-nya itu kita ada 3 yang bakal ditampilin hasil P5, yaitu kelas 10 yang seperti disampaikan oleh Wahyu tadi itu ada marching band. Itu kemudian kelas 11-nya itu ada CA, kelas 12-nya juga ada P5 research. Dan setiap yang buat beda itu adalah dimana setiap P5-nya ini itu punya temanya tersendiri. Kayak gitu. Jadi kayak seperti di angkatan kami kelas 10 itu kami P5-nya itu temanya adalah bangunlah jiwa dan ragaku. Tapi ngambil temanya itu adalah marching band. Seperti itu. Wah, jadi kemasannya dalam marching band gitu ya? Iya, betul. Wah, ini latihannya banyak nih. Iya, latihan hampir setiap malam biasanya. Setiap malam? Iya. Tapi itu dah kalau setiap malam di waktu-waktu tertentu kalau pelatihnya datang kami latihan, atau enggak seperti kemarin kami latihan mandiri. Oke. Selain itu juga yang menjadi pembeda adalah sekolah kami juga disisipkan dengan acara Edu Fair, yaitu mengundang kampus-kampus untuk datang ke sekolah kami agar kakak kelas 12 kami akan mendapatkan informasi kampus-kampus favoritnya. Oh ya, gitu. Jadi buat kampus-kampus kampus-kampus di Bileleng atau istilahnya Bali itu diundang untuk bisa istilahnya kayak presentasi gitu ya. Iya, membuat booth atau stand gitu. Oke, biar teman-teman di SUS sama Bali Mandara tahu bakal kemana gitu ya, setelah dari sini gitu ya. Wow, sangat edukatif banget sih ya, dan kreatif juga gitu guys. Tapi nanti kita boleh spill ya apa aja ada acaranya ya nanti di sana ya. Tapi ini untuk umum atau khusus untuk SMA Bali Mandara toh? Terbuka untuk umum. Untuk umum. Dan ini bakal ada di mana sih? Di sekolah kami. Di sekolah langsung. Ya, sekolah langsung. Kirain di luar soalnya. Di sekolah. Di sekolah langsung karena udah luas banget soalnya. Sekolahnya gitu ya. Oke, tapi untuk tahun sebelumnya udah ada ini acaranya. Sebenarnya sudah. Dari tahun berapa, Kak? Dari
mungkin yang kami ketahui dari tahun 2023 karena kami adalah kelas 10. Iya ya, kelas 10. istilahnya kalian baru 1 tahun kurang lebih baru lah ya. Kurang lebih 1 tahun, berarti dari tahun 2023. Tapi kalau untuk tahun yang lalu kita jadi pembedaan apa sama yang tahun sekarang? Mungkin dari sekolah yang diimbaskan. Ya tahun lalu di tahun 2023 kami cuma mengimbaskan ke 2 sekolah saja, yaitu sekolah kami terdekat yaitu SMA 1 Kebutamahan dan SMA 1 Trijekule. Dan sekarang kita mengimbaskan ke 5 sekolah termasuk 3 SMP dan juga 2 SMA. Yang SMP itu yang pertama SMP 1 Kebutamahan, SMP 2 Kebutamahan, SMP 2 Sawan, SMA 1 Sawan dan SMA 1 Sukasade. Mungkin karena banyak ya. Ya, karena Iya, banyak. lebih Jadi banyak. bisa diimbaskan lah ya. Oke, ini lucunya istilahnya kayak gimana ya guys sih? Biasanya sekolah ya kalau udah dapat dana ya udah gitu kan, Iya. ya udah dipakai untuk keep sendiri atau di sekolah itu sendiri karena masih banyak keperluan juga. Tapi sama Bali Mandar kenapa mau nyumbang sih istilahnya untuk sekolah-sekolah lain? Alasannya apa? Oke, jadi gini kan apa ya? Sesuai dengan tujuan pendidikan itu adalah biar pendidikan itu kan merata kayak gitu. Jadi kami juga ingin biar sekolah-sekolah yang berada di sekitar kami itu juga bisa ikut berprestasi, tidak hanya di sekolah kami. Jadi kan kalau semakin banyak nih sekolah-sekolah yang berprestasi, jadi kita bisa bareng-bareng nih ningkatin kualitas pendidikan di Indonesia kayak gitu. Karena kita ketahui juga bahwa ya tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas pendidikan di Indonesia itu masih perlu kita tingkatkan bareng-bareng. Jadi dengan pengimbasan dana ini harapan kami adalah bisa ikut andil atau mendorong dalam peningkatan prestasi siswa. Oke, berarti ada harapan di situ kalau misalnya dana sumbangan yang dari SMA Bali Mandar ini bisa meningkatkan prestasi gitu ya. Ya betul sekali. Berarti istilahnya tapi ada nggak tanda kutip kalian itu istilahnya secara khusus ini untuk dana apa gitu disumbangkannya? Atau setelah kalian istilahnya dari Semen Barakasi udah langsung dikelola sama sekolah gitu? Sebenarnya kami menggunakan dana imbas itu untuk memfasilitasi mereka. Sekolah imbas itu untuk memfasilitasi seperti ikut dalam pelatihan olimpiade. Kami akan mengundang mereka ke sekolah untuk mengikuti pelatihan. Gitu. Berarti istilahnya ini dalam sisi untuk berprestasinya dalam mengikuti lomba berarti ya? Iya betul. Ini betul dananya buat ini loh ada dana untuk kalian untuk bisa ikut olimpiade gitu ya? Iya betul. Oh, berarti nggak semua sekolah berarti istilahnya kalau kita lihat gitu ya sekolah punya dana untuk ikut olimpiade sebenarnya ya? Iya. Oh oke. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang untuk olimpiade yang sering kalian ikutin gitu dari SMA Bali Mandara itu memang dananya semua dari sekolah atau memang ada secara pribadi juga yang kalian keluarkan gitu selain uang saku loh ya? Oh. Semua dari sekolah. Dari sekolah. Jadi emang benar kami tuh kalau misalkan lomba itu memang pure biaya segalanya itu difasilitasi oleh sekolah. Jadi sekolah tuh sangat mendukung banget buat siswa-siswanya berprestasi. Nah ini tapi yang rekomendasi sekolah atau yang ingin kalian ikuti? Kan ada nih kalian dapat misalnya dari Instagram gitu. Iya. Ada lomba ini nih. Kalian lapor ke sekolah dan itu yang dapat juga atau istilahnya ini ada lomba dari sekolah itu istilahnya sekolah dapat informasi ada lomba kamu ditunjuk dan itu baru dibiayai. Sebenarnya dua-duanya tapi bakal dicek dulu dari sekolah mengenai kejelasan dari lomba yang diikutin. Emang benar nggak lombanya maksudnya dari sumber yang jelas kayak gitu. Kalau memang udah jelas baik itu dari yang kita cari sendiri maupun rekomendasi sekolah bakal difasilitasi. Betul juga karena di sekolah kami itu memiliki budaya yaitu one man one medal. Jadi setiap siswa tuh harus wajib memiliki satu prestasi untuk sekolah. Satu prestasi buat sekolah. Jadi siswa itu memiliki kebebasan untuk mengikuti lomba apa saja. Yang penting lombanya itu legal. Oh gitu. Iya betul. Semua siswanya Ya, Ya, semua siswa diwajibkan diwajibkan. untuk satu orang punya satu prestasi. Minimal. minimal. Iya. Itu sebagai persyaratan kalian lulus juga nggak? Ya betul. Iya. Iya. Kalau nggak punya prestasi berarti nggak bisa lulus. Enggak, ada alternatif lain yaitu research. Research penelitian. bisa. Sebenarnya tujuannya biar ada program one man one medal itu adalah biar siswa tuh punya motivasi buat berprestasi gitu. Iya sih sebenarnya gitu. Iya. Ini programnya bagus banget ke teman Pro 2. Karena apa? Istilahnya satu prestasi. Ya apa sih yang diincar dari sekolah kan pasti kan Iya, adalah prestasi. prestasi. Yang diinginkan adalah prestasi gitu. Dan keuntungannya luar biasa juga buat si siswa gitu Iya. kan. Karena kalau misalnya kita bisa berprestasi satu aja itu udah membawa medali juga gitu. Tapi tanda kutip ini harus juara atau gimana? Atau mengikuti aja? Kalau yang dinilai tuh yang juara. Karena ada ketentuannya, iya. Oke. Tapi itu juga salah satu alasan kenapa mungkin alasan bisa sekolah kami itu dapat poin tertinggi di Iya. di perpustakaan nasional seperti itu karena Cocok sih. iya karena
ini juga kan mungkin ada yang sekolah hanya ya udah sekolah ya itu nggak ada Prestasi, motivasi buat nyari ah. prestasi gitu. Tapi di sekolah kami biar nggak ada stigma kayak gitu, biar anak-anak tuh sekolah ya emang bener buat sekolah nyari prestasi kayak gitu. Jadi emang Iya sih. dorongan. Iya sih. Karena apa? Yang dicari di sekolah ya prestasi gitu Iya, kan. betul, Bukan betul sekali. ya pendidikan, selain pendidikan ya. Iya. Salah satunya juga prestasi gitu. Prestasi. Kalau misalnya tanpa prestasi ya kayak hampa aja sih gitu ya. Berarti ini istilahnya dari misi sekolah pun juga mengajak siswanya untuk minimal kalian satu punya prestasi yang bisa kalian banggakan juga. Iya, betul. Ya bangga juga kita juga kan kalau Iya. misalnya Iya, berprestasi kalau gitu kan. berprestasi. Berarti diperuntukkan untuk yang juara. Iya. Dan Iya. ini diserahkan langsung ke sekolah, baru istilahnya langsung secara piala itu langsung ke sekolah juga. Iya gitu ya? betul. Ya kami dan juga setiap semester tuh ada defile piala. Jadi itu sih juga salah satu biar bisa memotivasi gitu. Jadi biasanya setiap semester yang di pengambilan rapot itu yang punya prestasi, yang punya penghargaan itu bakal dipanggil ke panggung. Jadi bakal defile di panggung nampilin prestasinya kayak gitu. Iya, memotivate langsung sekaligus juga ya siapa tahu mau ikut lagi Iya. gitu. Iya ya. betul. Keren sih. Ya, biar merasa ya istilahnya diapresiasi. baru ada ya istilahnya dengar gitu sekolah yang mengharuskan siswa-siswinya itu harus berprestasi minimal 1. Biasanya kan ya kesadaran diri sendiri lah gitu ya. Saya bilangnya sukanya nari gitu. Ya udah kalau misalnya mau ya udah tunjukin di sekolah atau enggak ikut lomba kayak gitu kan. Jarang aja ada yang mau ikut lomba di posisinya kesadaran diri sendiri. Tapi ini bukannya paksaan sih, tapi memang ini satu kewajiban di mana kamu tuh harus punya prestasi untuk bisa lulus dari sekolah. Iya. Iya gitu ya. betul. Itu salah satu program inovatifnya. Jadi motivasi, Iya, iya. karena Motivasi. karena di sekolah kami itu punya beberapa ruang untuk memfasilitasi prestasi siswa. Jadi siswa tuh bisa bebas berprestasi, berkreasi itu sesuai bidangnya. Dimana di sekolah kami itu ada IBIS, itu inkubasi bisnis. Jadi anak-anak yang senang bisnis itu bisa gabung di sana. Ada yang juga suka riset, itu ada DRS, ada KOS atau komunitas olahraga, ada komunitas seni kayak gitu. Jadi emang udah difasilitasi di ruangnya masing-masing. Ya, Dan jadi itu ada tempatnya gitu Iya, ya. ada tempatnya. Udah difasilitasi juga gitu ya. Ya wajar aja berdua ya istilahnya mereka istilahnya sesuai dengan minat bakatnya sudah di plot, udah tergantung kalian itu maunya apa gitu ya, tinggal masuk aja. Iya. Istilahnya kalian suka riset ya udah riset, kalau suka seni ya udah seni langsung gitu ya. Dan itu difasilitasi bahkan diwajibkan satu prestasi. Selain itu juga selain siswa-siswi yang berprestasi, Guru-gurunya. guru-guru kami juga ikut berprestasi Iya di sih. tingkat nasional. Nanti kita bahas. Oke, Oke, siap. jangan kemana-mana teman Prodi 2. Buat kamu yang ingin bertanya bersama Kak Wahyu dan juga Rizka, gas langsung di WhatsApp 0811399054. Bisa di Facebook, Instagram dan TikTok ya di RRI_Singaraja. Jangan lupa juga di RRD Digital di live chat dan YouTube channel. Jangan lupa kalau ingin nonton kita berdua kita bertiga ya, langsung di YouTube channel RRI Singaraja Official. Kak Rizka ya dari SMA Bali Bandara, dan mereka membawa visi-misi mereka yaitu Gebraya Talenta SMA Bali Bandara yang bakal dilaksanakan tanggal 6 Iya, Desember betul. 2024 ya. Nah, sebelum kita spill nanti lagi istilahnya ada apa, kita pingin tahu istilahnya tadi adalah salah satu ya mungkin pembeda dari sekolah lainnya sama Bali Bandara Taman Prodi 2, yaitu satu prestasi untuk semuanya, istilahnya satu prestasi untuk menjadi suatu persyaratan di sama Bali Bandara. Pokoknya harus ada aja prestasi yang diciptakan dari si siswa-siswinya, bahkan Iya, betul. gurunya juga. Tapi sebelum ke Bu Guru, kita spill dulu nih. Ini kalian nih orang yang terpandang ya, putra putri ya, istilahnya kalian itu yang mewakili teman-teman sekolah dari sekian ratus siswa-siswi yang ada di sana gitu ya. Kalian udah prestasi apa aja nih selain ini putra putri Semen Bara? Kalau dari Wahyu dulu ya. Ya, Oke. Wahyu. Kalau Wahyu pernah meraih juara 2 gerak jalan di kemarin di 17 Agustus kemarin. Itu Yang 45? di tingkat- Ya, yang 45. Juara Juara 2. juara 2. Sekaligus sekarang ditargetkan untuk menjadi pemain Porprov tahun 2025. Apa Prof Ya, untuk cabang olahraga kriket di Buleleng. Widih. Berarti istilahnya itu lombanya kapan tuh? Ya, lombanya itu mulai dari November 2025, tapi dimulai karantina latihan tuh dari bulan Mei. Itu akan mendapatkan bonus sebanyak-banyaknya. Oke, berarti Kak Bayu di bidang olahraga. Iya, betul. 45 juga di gerak jalan 45 juga kebetulan olahraga juga sih. Iya. Ya. Nah, kalau Kak Rizka? Oke, terima kasih. Sebelumnya itu dari beberapa waktu sekolah itu mulai dari sebelum inaugurasi sampai sekarang itu ada prestasi yang pertama itu dapat
juara 1 lomba opini yang di Pasar Intaran yang diadain buat seluruh SMA SMK Kabupaten Buleleng. Terus itu yang kedua itu dapat juara 2 lomba pidato itu tingkat provinsi di perpustakaan daerah. Terus tuh waktu ini juga ikut lomba debat di Poltekkes. Berdebat bahasa Bali? Bahasa Indonesia. Itu dapat juara 3. Oke. Ini banyak prestasinya guys ya. Katanya satu prestasi untuk satu siswa gitu istilahnya menyumbangkan untuk sekolah. Ini 3 guys. Ini 2, ini 3 gitu ya. Jadi banyak juga ya. Istilahnya baru satu angkatan itu bisa 140 piala bahkan lebih gitu ya. Itu kali 2 atau kali 3 aja udah 300-400an gitu ya. Tapi inilah istilahnya yang dicari memang teman Pro 2 karena ya kalau misalnya prestasi apalagi gitu ya daripada prestasi yang lain-lain gitu kan. Daripada prestasinya nakal gitu kan. Jadi prestasi yang luar biasa kayak gini teman Pro 2. Nah, guru ya istilahnya jangan menuntut murid aja untuk prestasi, guru juga. Spill mungkin guru yang berprestasi atau mungkin juga yang terbaru lah. Oke. Mungkin guru kami itu sekaligus pembina kami di Putra Putri Semanbara itu Ajik Weda. Dia mendapatkan penghargaan itu. Ajik Weda berhasil membuat sastra, sebuah buku dan mendapatkan pengakuan di nasional. Iya, kalau orang tua istilahnya kalau guru-guru beda ya. Beda prestasinya ya. Sampai udah buat buku risetnya lama banget. Oke. Mungkin ada yang itu dari akademik, ada mungkin yang non akademik dari guru mungkin? Non akademik. Untuk saat ini mungkin belum. Kebanyakan akademik ya, gitu betul. Ya. Berarti istilahnya muridnya yang boleh diwajibkan istilahnya punya prestasi tapi walaupun di luar akademik juga gitu. Ya, betul. Ya. Nah, ini kan kita boleh spill satu-satu untuk pengisi acara nanti atau istilahnya yang ada nanti di Gebiar Talenta Semanbara. Ini berapa hari, Kak? Itu acaranya satu hari full. Nah, ini istilahnya kan isi ada akademisi atau mungkin juga secara akademik dan juga non akademik, istilahnya secara stand juga. Kita bahas yang akademik dulu dong. Selain ada kampus yang bakal istilahnya promotion atau mungkin juga yang bakal ada dibuat stand di situ, ada nggak sih istilahnya kayak lomba atau semacam perform gitu dari teman-teman SMA Bali Mandara yang di bidang akademik gitu? Di bidang akademik. Untuk Gebiar Talenta ini tuh kita fokusnya itu ke kegiatan non akademik. Jadi kayak tadi ada P5. Jadi lebih ke kegiatan yang memberikan ruang untuk siswa tuh berekspresi di luar akademik kayak gitu. Oke, berarti lebih ke luar akademik sebenarnya ya. Tapi untuk yang kayak baca puisi dan sebagainya itu kan biasanya termasuk akademik juga sih, Kak. Itu ada. Itu ada juga ditampilin, nanti ada monolog, ada puisi, teater itu juga bakal tampil nanti. Ini semua pengisinya itu kan dari SMA Bali Mandara. Ya, siswa-siswi. Diwajibin per angkatan atau enggak sih? Enggak, jadi ya siapa yang mau? Iya, kita bebasin. Berarti terserah siapa yang punya yang mau juga gitu ya untuk bisa tampilin gitu. Banyak nggak sih pengisi yang untuk yang puisi dan monolog kayak gitu, Kak? Atau satu-satu aja dipilih? Kemungkinan bakalan banyak sih. Iya, karena kebetulan banyak banget yang minat teater, monolog, puisi. Teater nih seru nih. Iya, teater kami tuh di Semanbara tuh punya nama teaternya Teater 9 Pohon gitu. Iya, nama komunitas teater ya. Komunitas teaternya 9 pohon. Lucu ya namanya ya. Iya. Apakah semua jadi pohon atau gimana? Enggak, namanya dari dulu kan emang kayak gitu. Ya memang sih klasikal banget atau mungkin juga bisa dibilang filosofi banget. Pasti ada filosofi di balik itu ya. Iya pasti. Ya 9 pohon. Tapi istilahnya kalau boleh spill bakal menceritakan apa? Untuk tema teater sih belum di-spill karena untuk sekarang tuh masih nyucur rundown aja. Untuk fix dari siapa yang bakal tampil itu mulai besok. Gitu. Ya jadi belum... Banyak banget yang istilahnya grup teater di sana ya? Ya banyak banget. Ya jadi dari satu ruang tuh tapi ada yang bagian karena emang anggotanya banyak gitu. Jadi istilahnya buat mereka buat cerita sendiri gitu ya. Buat istilahnya kelompok sendiri gitu ya. Berarti yang mana dipilih tergantung lagi. Ada yang milih ya, Kak ya? Mungkin dari pembinanya nanti. Pembinanya nanti yang memilih. Nah, kemudian untuk seni ada apa aja, Kak? Untuk seni Cak Inovatif. Itu yang bakalan ditampilin. Wah, ini kayaknya lama latihan nih. Cak Inovatif. Itu akan mengundang
Kompas TV juga akan ditampilin di TV. Cak inovatifnya. Wah, apa yang undang TV guys? Karena mungkin tumben ya. Iya, Tumben ada. Istilahnya kalau Cak inovatif berarti kan istilahnya ini ya. Tidak kan enggak pakai gamelan jadinya ya? Enggak pakai ya? Enggak pakai. Enggak langsung. Berarti Ya, itu langsung. berapa orang tuh? Satu Seluruh angkatan kelas 11. Satu angkatan. Ya, Iya. 147 orang. 147. Banyak banget. Di hall, iya, di aula nanti tampilnya. Widih. Banyak banget ya. Iya, betul banget. Tapi yang cowok-cowok aja kan? Enggak, Cowok cewek campur Hah? Serius? Seluruh Serius. angkatan dipakai. Tanpa kecuali tuh. tanpa kecuali. Iya. Gede banget. Banyak banget tuh. Iya betul. Karena di sekolah kami juga sebelum COVID-19, sekolah kami juga dapat mewakili Cak Inovatif Buleleng di Denpasar waktu ada pentas seni Pekan Olahraga Seni Bali, Pekan Seni Bali. Itu mewakili Buleleng. Jadi sekolah kami itu memang nggak diragukan Cak Inovatifnya kalau memiliki pelatih yang sangat bagus. Namanya Mr. Sepian. Ya, guru Wih. yang nyiptain juga tari Ya, betul. maskot kami yaitu tari Surya Mandara sama Mbak Semambara Bajreden. Iya, Semambara Budget Range. Nah, yang jadi pertanyaan ini gimana cara ngelatihnya? Sambrama Mandara Bajreden. Yang gimana cara ngelatihnya satu angkatan gitu loh. Itu udah luar biasanya pembina kami Pak Sepian ya, karena nyiptain tari, ngebina. Karena emang totalitas banget kalau udah terjun ngebina buat nari kayak gitu. Iya, maksudnya kan iya memang sih ya memang dari segala tari ya memang Cak itu kan sederhana kita Iya. sering lihat gitu kan. Tapi kan angkatan itu kan banyak Kak, 140. Gimana cara ngelatihnya dan kadang-kadang ada juga yang nggak bisa, nggak kelihatan banget kayaknya yang istilahnya yang absen pun juga kayaknya nggak kelihatan tuh gitu. Ya karena di sekolah kami tuh diajarkan untuk peduli sama orang lain. Jadi kalau memang ada seseorang yang nggak bisa, kita akan membantu mereka. Jadi kalau di sekolah kami tuh jika latihan, kita fokus latihan saja, nggak ada yang bercanda. Jadi dipastikan semuanya nggak ada yang absen gitu. Ya. Wih. Itu juga Satu salah angkatan, satu guys. penerapan CBA atau Consciousness Based Education. Jadi kita pendidikannya itu kita nggak ini latihan gitu nggak, tapi emang harus terpanggil dari diri sendiri karena pendidikan kami itu berbasis kesadaran. Iya betul. Gila sih. Istilahnya kita ngumpulin ya anggap aja dah 10 orang, 15 orang itu aja udah susah gitu kan. Iya. Waktu mereka juga susah gitu ya. Ini satu angkatan guys. Gimana? Itu bikin lingkarannya banyak banget ya. Iya. Iya betul banget. Siapa yang jadi penasaran, siapa yang jadi anoman ya? Jadi di spill. Ayo kalau mau yang tahu datang ke Edufair Semambara tanggal 6. Iya betul. Ayo datang. Kita undangannya ya. Iya pasti. Ya, nanti pasti. nanti datang nanti. Oke. Nah, jadi gitu teman berdua luar biasa banget. Istilahnya nggak tanggung-tanggung gitu loh. Bukannya buat grup Cak itu ya 1 sampai 15 orang. Tapi ini satu angkatan guys. Ini benar-benar satu angkatan, enggak ada yang dari istilahnya di KD kelas atau kakak tingkatnya. Nggak ada. Memang Nggak satu ada. angkatan. Satu angkatan. Itu bentuk P5 juga. Itu bikin kostumnya gila sih tuh. Satu angkatan. Satu angkatan guys. Satu angkatan. Makanya bikin ya memang sih istilahnya kalau ini kan pasti kaos putih yang cewek kayak gitu, kalau enggak pakai baju sisanya kain polang gitu kan. Iya. Ya jadi Hanoman dan sebagainya itu gila sih. Penasaran jadinya 140 orang gimana tuh lari, siapa tahu bisa ke Uluwatu nanti ya. Astungkare. Karena di sana biasanya pementasan kayak Cak gitu guys. Oke, ada lagi seni yang lain. Mungkin karena Cak inovatif saja. Karena setiap angkatan tuh dapat bagian. Itu kelas 10 dapat marching band. Kelas 10 akan fokus untuk perform marching bandnya. Itu Termasuk kelas- Awayu juga. Ya, termasuk. Ya. Satu angkatan juga nih marching band. Ya, malah satu sih angkatan. Kebetulan dia yang jadi dirijen. saya yang jadi color guard. Ya. Ya. Oh gitu. Nih, ntar dulu. Istilahnya sebanyak apa kalian punya alat marching band gitu loh, satu Oh iya. angkatan? Di sekolah kami tuh termasuk salah satu sekolah yang memiliki alat marching band terlengkap di Bali. Iya. Dan kualitasnya juga nggak main-main. yang Gak main-main. dipakai. Jadi Banyak. semua angkatan tuh pasti dapat alatnya. Kurang lebih 140 itu. Ya, kurang lebih sana. Nah, Karena istilahnya ada yang gede, ada Iya. yang narik juga dong, ada Iya. yang ada yang bawa bendera, ada yang niup trompet, ada yang main Belira, drum, iya, drum. ada yang apa istilahnya tuh, yang main belira. belira, ya, ada yang floor juga, ada yang tom, ada yang snare gitu Ya betul. Ya banyak banget ya. Itu 140 yang gimana caranya ngatur gitu loh. Ya jadi awalnya tuh sebelum kami dijadiin satu tuh kita latihan per bidang gitu. Iya. Itu seleksi dulu, waktu seleksi itu lama banget karena kan kita di ber 148 tuh kita dites per alat. Dites Per per alat? alat, iya. Ya, per alat. Jadi misalkan setengah dari kelas 10 nih itu diajak dulu main drum.
Kalau yang bagus di drum ditetepin, kalau nggak dicoba di alat yang lain. Itu lumayan panjang untuk nentuin itu. Setelah itu baru kami latihan per masing-masing alat yang didapat, baru udah dari beberapa bulan kemarin itu digabung latihannya. Dan nanti juga marching band kelas 10 itu akan menampilkan 3 lagu. Jadi untuk lagunya tidak kami spill dulu. Datang ke Edufy. Jangan, biar penasaran. Iya, biar penasaran. Tapi gila sih marching band satu angkatan tuh gimana ceritanya ya? Istilahnya nggak kepikiran gitu loh. Aku aja dulu marching band 20 orang, 25 orang itu udah capek. Ya, itu udah capek. Itu juga nanti kami udah punya bidang yang kalau yang di color guard emang fokus ke bendera aja. Tapi untuk yang di alat itu emang dibagi juga ada kelompoknya. 1, kelompok 2 gitu. Iya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, itu barisannya berapa panjang itu? Mungkin sepanjang apa ya? Sepanjang Berapa meter itu? Itu istilahnya kita mepet-mepet 25 orang aja lumayan tuh kan, sub 3 atau 4 gitu kan. Itu aja udah banyak. Apalagi 140. Itu berarti tanpa terkecuali kelas 10 angkatan semuanya marching band. Ya, semuanya wajib ikut. terkecuali. Tanpa kecuali. Widih, gila sih. Banyak banget alatnya, udah pasti dari alat ini udah banyak tuh, udah Ya, kelihatan udah banyak. Drum band, tom, snare itu udah banyak banget gitu. Udah banyak ya. banget. Ada yang pianika juga? Pianika tidak ada. Oh, biasanya ada. Iya, Ada tapi- biasanya. Biasanya berarti nggak ada untuk kali ini nggak ada Untuk kali berarti. ini Kali ini ada. belum ada. Balir aja biasanya ada ya, sama apa ya? Trio ada ya, trio. Trio Tromnya 3 biasanya. Oh, ada. Kanan kiri tengah. Ada. Itu aja minimal berapa gitu ya? Iya, karena apa deh? Tapi itu juga karena udah dibagi per kelompok, jadi udah ada fokus lagunya. Nah, yang jadi pertanyaan itu gimana caranya kalian latihan? Ngatur waktunya? Latihan biasanya malam di sela-sela waktu. Kemarin selama PSSB ini kami free, tapi karena udah dari kemarin itu udah hari ini project, tinggal pengumpulan aja. Jadi dari kemarin malam kami push lagi latihan. Latihan mandiri gitu. Kadang kalau nggak ada pembina, kalaupun ada pembina, kita dari jam 7 start habis makan bersama. Itu kami kumpul ke aula, kita latihan bareng. Oh iya, kalian asrama ya? Iya, betul. kami asrama. Syukurnya itu sih. Iya, itu yang juga Karena buat asrama. Karena asrama kalian itu gampang ngumpul. Iya, kalau ini sekolah lain nggak mungkin jalan nih. Istilahnya kayak gitu sih ya teman Pro 2. Gila sih, nggak kebayang loh. Satu angkatan itu marching band. Iya istilahnya ya dari nggak bakat seni dari jadi bakat seni jadinya istilahnya. Iya, benar. Betul. Waktu Iya, kan? pertama kali kan kami dibilang P5 marching band yang notabene kami dari SMP nggak tahu itu alat-alat. Seketika langsung diajak main, challenging banget. Iya makanya istilahnya dari kemarin istilahnya kalian tuh nggak tahu alat gitu ya. Tiba-tiba kalian nggak tahu notasi, tiba-tiba lalu notasi nih gara-gara ini nih. Iya. Iya, tapi kan istilahnya kan ada biasanya dikasih catatan angka gitu ya. Ya, kami dilatih oleh dari komunitas Kibarak Panji Sakti. Oh. Ya. Selain itu juga kepala asrama kami juga salah satu kepala asrama kami namanya Mr. Hari juga tahu bagaimana cara marching band. Jadi ketika pelatih dari Kibarak Panji Sakti ini nggak bisa hadir, kita akan dilatih mandiri oleh Mr. Iya, Hari. Mr. Hari, Oke. kepala asrama kami. Itu latihan satu lagu aja udah aduh, ini apalagi 3 gitu ya. Jadi penasaran seperti apa yang namanya marching band satu angkatan. Ayo datang ke Edufire tanggal 6. Nah, teman Pro 2 boleh tuh ya datang ya. Ini acaranya gratis kan ya? Ya gratis. Gratis ada Nggak dipungut tiket-tiketannya biaya. ya? Nggak ada, Oke. nggak ada. Nah, kelas 2 udah keca. Terus abis itu kelas 1 udah marching Marching band. Kelas 3 apa nih? Riset. Ya, pameran pameran riset. riset. Itu ngambil temanya itu adalah gaya hidup berkelanjutan, tapi fokusnya itu ke riset, penelitian. Tapi nggak semua satu angkatan dong. Satu angkatan. dan Gimana riset satu angkatan? Iya, satu siswa satu riset. Iya. Akan menampilkan nanti sebuah produk hasil dari penelitian. Misalkan salah satu contohnya itu seperti pengelolaan sampah plastik. Jadi di sekolah kami itu kan termasuk sekolah di Wiyata. Jadi di sampah plastik di sekolah kami itu pasti dibatasi. Jadi untuk menanggulangi itulah tugas dari kakak kelas 12 kami, yaitu menginovasi dari sampah plastik itu agar berguna sebagai barang yang berguna. Misalkan dibuat seperti gantungan kunci dan lain sebagainya. Jadi dilatih untuk beradaptasi dengan alam seperti itu. Nah, ini jadi pertanyaan tapi nggak semuanya perform dong. Semuanya. Nah, gimana? Ya, risetnya itu bakal dipajang gitu, jadi pameran. Ya. Oh, dipajang. Iya, Ya, dipajang. jadi pameran. Dipresentasikan. Kalau itu presentasi semua tuh anggap aja kan 5 menit tuh. 140 kali 45 menit itu besok baru selesai tuh. 80 banyak. Iya makanya kan.
istilahnya risetnya bakal dipajang. Iya, dipamerin. dipajang. Jadi Berarti nanti- ada booth buat mereka. Ya, betul Buat betul. kakak tingkat kalian. Gila sih guys, satu angkatan ngeriset. Berarti istilahnya yang nggak hobi di penelitian nih kayaknya agak ngeluh ya. Ya, Tapi betul. mau nggak mau. mau ya, karena Mau. sekolah kami juga salah satu sekolah berbasis riset kayak gitu. Ya, karena di kuliah tentu juga riset ini dibutuhkan. Jadi kami dilatih Benar, dari, benar, benar, ya, benar. dari SMA dilatih untuk riset. Jadi Iya. ketika kuliah nanti gak bakalan terkejut. Iya sih. Aduh nggak bisa ngomong deh. Jadi penasaran gitu seperti apa gitu ya di Gebiar Talenta. Waduh, pokoknya keren banget kayaknya. Udah kelihatan aja ada marsimnya satu angkatan, ada kecak satu angkatan, riset satu angkatan gitu ya. Guru nggak ada yang ngeluarin untuk ini? Gurunya Ya. sudah sibuk membina. Menciptakan masing-masing. Kirain biar lengkap gitu gurunya juga gitu ya. Siapa tahu apa gitu ya, ngajar bareng gitu mungkin. Kayaknya enggak sih guys. Oke. Luar biasa banget. Oke, nanti kita masih ngobrol sama Kak Wahyu dan juga Kak Diska. Jadi jangan kemana-mana. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Ada juga Wahyu teman Pro 2 dan ya sampai sesak nafas kayaknya dengerin Gebiar Talenta ini bakal bagaimana gitu ya. Kita dari Gusadi denger dari ininya aja. Istilahnya kalian itu buat acara aja itu udah bikin sesak nafas gitu, apalagi lihatnya langsung gitu ya. Kayaknya kalau kita bisa ngeliat langsung kayaknya lebih sesak nafas lagi sebenarnya. Tapi yang jadi pertanyaan itu istilahnya kalian memang membuat satu angkatan ini udah dari tahun-tahun sebelumnya atau ini baru terjadi tahun ini? Untuk P5-nya yang Ya, dibagi Gebiar. satu angkatan. Mm-mm. Ya karena memang apa ya, kan kita sekarang ini kurikulum merdeka kan ada P5, jadi emang melibatkan seluruh siswa gitu, biar semua siswa tuh bisa terlibat, nggak ada yang nggak terlibat kayak gitu. Gebrakan ini dilakukan di tahun ini. Baru di tahun ini. Iya. Baru di tahun ini? Iya, baru di tahun Berarti ini. sebelumnya masih dipilih-pilih dong. Iya, masih. Istilahnya siapa yang berprestasi di bidang marching band, yuk ikut marching band. Iya, betul. Yang enggak gitu ya. Tapi ini kan baru nih. Langsung kita semua. Nih, yang jadi pertanyaannya, pernah nggak sih kalian tuh nanya gurunya, guru kalian atau pembina kalian gimana ribetnya ngelatih satu angkatan, apalagi yang nol banget gitu ya? Iya, betul. Untuk menanyakan keluh kesah pelatih kami sih belum pernah, karena pelatih kami itu melatih kami dengan tulus ikhlas. Jadi biar gak mengecewakan pelatih kami menunjukkan semangat kami yang besar juga untuk pelatih kami. Nanti pulang habis ini coba tanya ya. Oke, siap. Coba Tapi tanya. pernah nih dapat, karena kepala asrama kan yang lebih sering ngedampingin tuh pernah mikir gini. Emang awalnya agak apa ya? Gimana, karena masih awal-awal, tapi setelah lama-lama tuh pelatihnya senang juga karena apa ya, dibandingkan sekolah-sekolah lain di kami tuh bisa gitu marching bandnya, bahkan waktu kemarin udah bisa ikut tampil ngiring upacara meskipun di sekolah kayak gitu. Jadi itu juga kebanggaan dari kami, ya kami berusaha buat ya biar kita bisa tampil. Iya sih, istilahnya memang kayak gitu ya. Memang harus pergerakannya itu ya sama-sama semangat ya, pembina semangat dan murid juga semangat gitu ya. Iya, Ya betul. walaupun ya istilahnya nggak sesuai dengan bidangnya, istilahnya hobinya gitu ya. Tapi karena ini suatu keharusan ya jadinya bisa gitu ya guys. Aduh, nggak ngerti deh. Tapi ini keren banget, sumpah jadi penasaran gitu. Jadi penasaran pengen ngundang gurunya, ajak ngobrol gimana sih ngelatih satu angkatan gitu ya. Boleh. Kapan-kapan ya. Iya, panggil Mr. Harik sih. Jadi penasaran gitu guys. Istilahnya karena kita ngelatih 1 sampai 15 orang di Iya. ya gila sih. Kalau misalnya kamu bisa nonton kayaknya puas banget gitu ya. Nanti kalau misalnya bisa ke sana pasti ke sana kayak untuk ngelihat langsung gimana sih marching band satu angkatan gitu ya. Nah, terus abis itu apa istilahnya mungkin yang pesan-pesan dari kalian lah, dari putra-putri Semen Bara ya untuk kegiatan Gebiar Talenta ini. Dari siapa? Boleh aja. Oke. Baik, mungkin pesan dan harapan kedepannya melalui adanya kegiatan Gebiar Talenta ini, yang pertama adalah bisa menyediakan ruang bagi siswa-siswi, bagi seluruh warga, baik warga Semen Bara maupun sekolah imbas, dan juga tentunya bisa memotivasi sekolah-sekolah di luar untuk bisa menyediakan ruang untuk siswa-siswinya berprestasi. Karena kita ketahui bersama sekarang tuh banyak stigma bahwa yang penting sekolah, biar tujuan kami juga adalah biar bisa mengedukasi bahwa sekolah itu bukan hanya sekedar untuk sekolah langsung pulang, tapi juga sekolah untuk bisa mengembangkan diri, menyiapkan diri, apalagi kita tuh sesuai dengan program dan tujuan negara kita adalah untuk menciptakan generasi emas 2045. Jadi melalui kegiatan Gebiar Talenta ini
kami ingin bisa dari lingkup kecil adalah dari segi sekolah dan sekolah imbas untuk bisa menyediakan ruang bagi siswa-siswi untuk berprestasi sehingga nantinya ketika lulus, ketika terjun di dunia luar yang lebih luas, kita juga bisa menyiapkan anak-anak yang berkualitas, yang memiliki talenta sehingga tidak lagi bingung untuk mau kemana sih ke depannya kayak gitu. Oke, berarti punya tujuan langsung. Iya betul. Iya. Selain itu juga bagi teman-teman silakan hadir di tanggal 6 Desember di SMA Negeri Bali Mandara karena akan menonton penampilan talenta kami di siswa-siswi SMA Negeri Bali Mandara. Dan juga pesan kami terhadap siswa-siswi SMA Negeri Bali Mandara, silakan tingkatkan prestasi kalian karena kita akan mengincar di tahun 2025 kita akan mengincar bos kinerja prestasi lagi agar lebih mengimbaskan ke semua sekolah yang ada di sini. Mengimbaskan lagi ke sekolah-sekolah yang berikutnya. Tapi ini kan tahap yang sudah naik ke provinsi gitu. Istilahnya ke nasional. Nasional. Bisa Asungkari sih bisa lebih besar lagi gitu ya. Bisa dan mungkin spellnya untuk lombanya istilahnya untuk yang untuk ke tingkat nasional ini kapan ada lombanya semacam itu atau gimana ya? Hanya pengusulan aja. Yang untuk prestasi. Prestasinya. Itu dicatat kan ada catatan prestasi gitu. Jadi bakal dicek siapa yang paling tinggi seperti itu. Oke. Dan di tahun 2024 ini dari hasil data itu sekolah kami. Dan harapannya Astungkara tahun depan juga sekolah kami. Astungkara. Biar bisa semoga gitu ya. Bisa impactnya. menambah lagi Iya, gitu ya. bisa menambah Dan lagi bisa gitu. menambah imbas lagi buat Betul. buat sekolah-sekolah lain yang bisa mendapatkan dana bos gitu ya. Iya. Baik banget loh sama Bali Mandara. Jadi pesan kami tuh jangan takut untuk berprestasi gitu. Betul. Benar. Jangan takut untuk berprestasi. Oke, mungkin itu dari Semanbara buat teman-teman sekolah. Untuk teman Pro 2 di rumah, mungkin ada yang ingin disampaikan. Untuk teman-teman di rumah. Oke. Untuk teman-teman di rumah, jangan pernah menjadi seseorang yang pendiam. Jadilah seseorang yang berguna untuk diri kalian sendiri. Tapi setelah kalian menjadi berguna untuk diri kalian sendiri, silakan untuk menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Jadi kita sebagai generasi muda harus bisa mengetahui dan mengidentifikasi bakat dan minat kita di bidang apapun. Teman-teman dan lain sebagainya itu bebas berpendapat dan mengikuti apa-apa saja, asalkan itu memiliki dampak positif dan lain sebagainya. Teman-teman juga harus bisa memilah yang mana baik dan mana yang buruk. Selain itu juga memanage waktu untuk menjadi seorang pemuda agar berguna di masa depan nanti. Kita harus belajar dari sekarang. Di SMA ini adalah terakhir kita untuk mempersiapkan diri sebelum terjun ke universitas ataupun dunia kerja. Oke. Dan juga pesannya adalah kembangkan bakat atau prestasi sesuai dengan bidangmu. Jangan jadikan prestasi orang lain itu jadi patokan, tapi jadikan itu sebagai motivasi untuk berprestasi. Karena kan kita nggak bisa maksa ikan buat terbang dan maksa burung buat berenang gitu. Benar. Jadi kembangkan minat dan bakat sesuai dengan fashion yang kita miliki. Boleh kita membandingkan, tapi jadikan itu hanya sebagai motivasi untuk semangat meraih prestasi. Tapi jangan pernah jadikan prestasi orang lain itu sebagai alat buat kita menjadi insecure. Tapi jadikan itu motivasi buat kita juga, oh saya bisa loh berprestasi. Oke, keren banget sih mereka berdua nih ya. Cocok ya jadi putra putri Semanbara lah ya. Astungkara. Ini jabatan kalian sampai 2025 benar ya? Ya betul. Iya, Jadi selamat bertugas, semangat juga untuk gebiar talentanya yang pastinya, dan jangan lupa pesannya mereka lupa yaitu nonton langsung ke SMA Bali Mandara tanggal 6 Desember. Oke. Itu dia teman Pro 2. Thank you Kak Rizka, Kak Wahyu, thank you banget. Thank you banget sudah menginspirasi yang pastinya juga ya. Kita nanti lihat bakal di tanggal 6 seperti apa yang namanya marching band 1 angkatan, kemudian ada riset 1 angkatan juga, dan tari Cak inovatif 1 angkatan. Nomor Pro 2. Thank you sekali lagi sama Bali Mandara, dan kita masih ada di Santai Siang teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM teman terbaik kamu. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.